Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu-individu muslim dan masyarakat kaum muslimin secara umum, oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas anwa'ul bid'ah katsiratun minha. Macam-macam bid'ah itu banyak. Di antaranya kemarin sudah kita sampaikan al-ihtifal bil maulidin nabawi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya tidak ada di dalam Islam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak merayakan Maulid, tidak memperingati Maulid karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Para tabi'in, orang-orang yang cinta kepada Nabi dibandingkan dengan orang-orang di zaman kita. Namun mereka tidak ada satupun yang memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah mereka meninggalkan Maulid Nabi, itu bukti jelas bahwa peringatan Maulid adalah bid'ah di dalam agama. Kemudian kita lanjutkan walailatul mi'raj wa ghairiha aw ghairuha. Demikian juga peringatan Isra dan Mi'raj. Ini juga termasuk bid'ah di dalam agama. Kenapa demikian? Karena yang pertama, tidak ada dalil kapan terjadinya peristiwa Mi'raj secara pasti. Ya, tidak ada dalil yang tegas, yang pasti, yang menyebutkan kapan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, sirah, maka di situ ada khilaf di antara para ulama kapan terjadinya Isra Mi'raj itu. Kalau mau lebih panjang lagi disebutkan perbedaan para ulama tentang terjadinya Isra dan Mi'raj itu, silakan rujuk kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan perbedaan ulama tentang hal ini. Sehingga ketika tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu, berarti memang di situ menunjukkan bahwa tidak ada syariat khusus berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tidak ada sholat khusus, tidak ada ibadah khusus,
Ya, tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus. Sama, malam Isra Mi'raj yang berulang tiap tahun tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Tidak ada keistimewaan. Yang istimewa adalah ketika terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Namun keistimewaannya tidak berulang di tahun-tahun berikutnya. Kalau dikatakan ini hanya sekedar memperingati saja, mengingatkan kembali, maka kalau ini dibiarkan, berapa banyak peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Nabi SAW yang lebih layak untuk diperingati. Misalnya peringatan Perang Badar. Ya kan? Perang Badar itu peristiwa yang kemenangan yang besar, enggak? Kemenangan yang besar. Bagaimana? 1000 pasukan musyrikin kalah oleh 300 belasan kaum muslimin yang tanpa persenjataan yang lengkap, tanpa persiapan yang matang. Ya, maka harusnya ini juga lebih layak untuk diperingati. Ya, demikian juga hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, itu peristiwa besar. Atau juga pernikahan Nabi SAW, ya kan? Nabi menikah itu diperingati semua, karena itu peristiwa yang besar juga. Ya, atau sejarah tentang peringatan Bai'atur Ridwan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Maka tidak ada peringatan-peringatan di dalam Islam, tidak ada hari besar di dalam Islam kecuali 2 saja. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, Nabi mendapati kaum Arab, mereka memperingati atau merayakan hari raya jahiliyah dengan bermain-main di situ. Bukan dengan ibadah, tapi dengan bermain-main. Maka Nabi mengatakan, ma hadzani yauman, hari raya apa ini yang kalian rayakan? Mereka mengatakan, kunna fil jahiliyah nal'abu fihima. Kami dulu ketika masih jahiliyah, kami sudah bermain-main memperingati hari raya ini. Maka Nabi SAW membatalkan hari raya mereka. Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka selain itu bukan hari raya Islam, meskipun tanggalannya merah. Ya. Kemudian juga sama dalilnya seperti tadi, Isra dan Mi'raj adalah peringatan yang bid'ah karena Nabi, para sahabat, para tabi'in, bahkan imam yang 4 tidak ada satupun di antara mereka yang memperingati Isra Mi'raj. Ya, tidak ada di antara mereka yang membuat peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj. Dan yang lebih lucu lagi, mereka yang memperingati Isra Mi'raj, ketika ditanya di mana Allah, mereka nggak mau menetapkan Allah di atas. Ini keajaiban dunia. Padahal namanya Mi'raj itu kemana? Ke atas. Nabi SAW dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah ke atas, inda sidratil muntaha. Kemudian Nabi SAW berada di jarak yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi. Mereka bawakan sejarah itu ketika peringatan Isra Mi'raj itu. Ya enggak? Enggak tahu tak antum? Ya, mereka bawakan kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi anehnya ketika ditanya, apakah kalian menetapkan Allah di atas? Enggak. Allah suci dari tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya. Naudzubillah. Kemudian kata beliau, yang kedua, ar-raqsu wat tasfik. Di antara macam-macam bid'ah adalah ar-raqs, yaitu tarian-tarian. Wat tasfik, atau tepuk tangan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadah mereka, surat Al-Anfal kalau tidak salah, tidaklah ibadah mereka di sisi Baitullah, di Ka'bah, kecuali ibadahnya dengan cara tepuk tangan dan suitan-suitan. Itu ibadahnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah di Ka'bah dengan cara bertepuk tangan dan juga siulan, ya, dan siulan-siulan.
Maka sebagian kaum muslimin meniru cara ibadah mereka dengan tarian-tarian, musik-musik, tepukan-tepukan. Ya, kita dapati dalam konser-konser yang berkedok sholawat. Ya, isinya nyanyian-nyanyian. Ya, isinya adalah nyanyian-nyanyian. Wa darbud duf bidzikr, atau menabur rebana, terbang, ya, dengan menyebut-nyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, tapi diiringi dengan alat-alat musik. Wa kadza raf'us saut, sebagaimana juga mereka meninggikan suara. Bahkan sekarang bukan suaranya tok yang tinggi, sound sistemnya juga tinggikan. Sound horeg, ya. Sound horeg tapi versi yang bid'ah. Naudzubillah. Wa taghyiru asma'illahi mithlu huwa hiya, merubah-rubah nama Allah ketika berzikir. Yang disebut sama dia adalah nama-nama yang bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada yang berzikir dengan ada yang berzikir dengan i, ada yang berzikir dengan u, huwa, hiya, ya, hu yang paling sering, ya, hu. Itu sambil joget-joget, ya kan, sambil tepuk-tepuk, sambil suitan-suitan. Biasanya orang apa ini? Sufi, ya. Tahu yang muter-muter itu? Ya, itu orang sufi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, iqamatul ma'atim wa jalbul masyayikh lil qira'ah ba'dal mauti wa ghairi dzalik. Di antara bid'ah adalah yaitu mengadakan acara-acara peringatan kematian atau yang dikenal dengan haul. Ya, peringatan-peringatan kematian. Ya, atau mengundang para qurra, ya, para qori-qori Al-Qur'an untuk membacakan Al-Qur'an setelah kematian. Ya, padahal ini di Arab, di Saudi mungkin nggak ada ini. Kok kayaknya nyinggung Indonesia ini, syekhnya ini. Ya, nggak tahu kalau kebiasaan di sana. Tapi ini banyak terjadi di Indonesia. Dimana kalau ada kematian, maka keluarga mayit disibukkan dengan acara-acara setelah kematian. Ya, meskipun mereka tidak memiliki harta, mereka rela untuk menjual harta atau barang yang mereka miliki demi untuk bisa mengadakan tahlilan. Ya, bahkan ada yang sampai apa? Ngutang, sampai mencuri bahkan, naudzubillah. Kenapa? Nggak enak sama tetangga. Kalau tetangga, kalau ada keluarga yang mati kemudian tidak diadakan acara tahlilan, menjadi kayak seperti ngubur kucing gitu. Naudzubillah. Kembalikan kepada dua kaidah mengenal bid'ah. Orang yang mengadakan tahlilan tujuannya apa? Untuk mendoakan mayit, ya kan? Taib. Apakah tujuan ini juga dimiliki oleh Nabi? Nabi nggak pengen juga nggak doakan mayit sahabat-sahabatnya? Pengen. Apa zaman Nabi nggak ada orang mati? Ada. Bahkan istri beliau sendiri, siapa? Khadijah. Paman beliau, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Itu semua, dan sahabat-sahabat yang lain yang gugur di perang Badar, gugur di perang Uhud, ya kan? Itu semua wafat ketika Nabi masih hidup. Nabi apa nggak pengen itu doakan mereka? Pengen juga kan? Ya, berarti motivasinya ada. Yang kedua apa? Penghalang. Apa yang menghalangi Nabi untuk tidak mengadakan tahlilan? Nggak ada yang menghalangi Nabi. Lihat, Nabi punya alasan kuat, motif kuat untuk mengadakan tahlilan, dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Apa kok gak dilakoni ambek Nabi? Berarti itu memang bukan bagian dari syariat. Maka kalau dilakukan oleh orang-orang setelah Nabi, maka jatuhnya bid'ah. Maka tabrakkan dengan dua kaidah itu, selesai urusannya. Kalau mereka menjawab, oh sama kalian juga bid'ah, ya kan, pakai mikrofon, ya kan, ceramah dimasukkan ke YouTube, apalagi pesawat, haji naik pesawat, Quran jadi mushaf,
Zaman Nabi Quran nggak ada bentuknya mushaf itu. Zaman Nabi Quran itu dihafal. Nah, kembalikan kepada dua kaidah tadi. Apakah ada dorongan Nabi untuk membukukan Al-Quran jadi mushaf? Nggak ada, selesai. Ya kan? Kenapa kok nggak ada dorongan Nabi untuk membukukan Al-Quran? Al-Quran masih turun, masih ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Kemudian ngapain dimushafkan kalau sahabat-sahabat sudah apa? Hafal. Ya. Baru ada kebutuhan untuk membukukan mushaf ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu ketika peristiwa apa? Apa yang mendorong Abu Bakar untuk membukukan mushaf? Iya, ketika banyak para qurra, para penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran gugur di medan peperangan. Maka muncul ide untuk membukukan Al-Quran tersebut. Ya. Maka itu bukan bid'ah, karena tidak terpenuhi salah satu dari tidak terpenuhi dua syarat ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, Shadaqallahul Azim. Ya, bab berikutnya judulnya Shadaqallahul Azim. Selesai. Shadaqallahul Azim. Shadaqah artinya apa? Bukan sedekah. Ya, benar. Ya, shadaqah artinya jujur. Ya, shadaqah fulan. Sungguh telah jujur fulan itu. Sungguh telah benar fulan itu, ya. Shadaqah fulan. Bukan bersedekah, bukan. Ketika shadaqallah berarti sungguh benar Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim. Al-Azim yang maha agung. Baik. Ini tentang hukum membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Nah, ini babnya berkaitan dengan hukum membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Dan kita baca, Ya'tadal qurra an yaquluha ba'dal intihai minal qira'ah. Telah menjadi kebiasaan para qurra, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, setelah selesai membaca Al-Quran, maka dia akan mengatakan ucapan ini. Shadaqallahul Azim. Ditutup. Shadaqallahul Azim. Ya enggak? Iya, ditutup terus diambung. Biasanya. Ma'annaha lam tarid 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wat tabi'in. Padahal membaca Shadaqallahul Azim dikhususkan. Kita nggak bicara maknanya ya. Nanti ada yang gagal paham. Shadaqallahul Azim kan ucapan yang benar, kok nggak boleh diucapkan? Bukan masalah nggak boleh diucapkan. Kok Shadaqallah iki meso ae. Bukan itu yang kita bahas. Tapi ketika ucapan ini dijadikan zikir khusus di waktu yang khusus tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Jadi nanti jangan gagal paham. Kita mengharamkan orang mengucapkan Shadaqallahul Azim. Padahal di ayat Al-Quran surat Ali Imran Allah mengatakan Qul Shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu surat Ali Imran. Qul Shadaqallah. Katakanlah Shadaqallah. Jadi Shadaqallah itu duduk misu. Bukan ucapan yang kotor yang kita nggak boleh mengucapkan ya. Yang kita permasalahkan apanya tadi? Mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Ya. Ya, ucapan Shadaqallah tidak pernah diucapkan Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Ya, kembalikan kepada dua kaidah tadi. Orang membaca Shadaqallahul Azim, dorongannya adalah ya pasti mendapatkan pahala. Dengan dia mengucapkan Shadaqallah, dia berharap mendapatkan pahala di sisi Allah dari bacaan Qur'annya. Kemudian Shadaqallah ini kan memuji Allah. Ya, maha benar Allah, apa yang Allah firmankan. Maksudnya kan saya barusan baca Quran. Semua yang saya baca dari Al-Quran itu adalah ucapan Allah dan maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya itu. Dia berharap pahala. Baik, Nabi pengen juga nggak punya pahala? Iya, pengen. Penghalangnya apa yang menghalangi Nabi ngomong Shadaqallah setiap selesai baca Quran? Nggak ada.
Kalau Nabi mau bisa. Tapi ada nggak riwayat Nabi setiap kali selesai membaca Al-Quran membaca shadaqallah? Tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya. Maka kalau ada orang-orang yang membawakan dalil shadaqallah itu ada dalilnya Ustaz. Surat Ali Imran sudah ketemu tadi ayat berapa? Ada yang ketemu? Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim 95, betul. Ya. Ada dalilnya shadaqallah Ali Imran ayat 95. Kita jawab iya, itu dalil secara umum. Yang secara khusus bahwasanya shadaqallah dibaca setiap selesai sholat apa? Baik. Kemudian poin yang kedua kata beliau, atau sebelumnya yang lucu juga, shadaqallahul azim, maha benar Allah. Maksudnya firman yang saya baca ini adalah firman Allah. Allah yang berucap di situ. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar semua ucapannya yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada kedustaan. Ada kedustaan nggak di dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Maka dia mengatakan benar semua yang diucapkan Allah. Baik, Allah punya sifat kalam enggak? Ya, kata dia iya. Allah itu punya sifat kalam. Ini kalamullah Al-Quran ini. Baik. Apakah sifat kalam Allah dengan suara yang didengar dan huruf yang ditulis? Apa kata mereka? Enggak. Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf yang ditulis. Nah, terus Al-Quran sing mbok maca iku apa? Itu ibarah an kalamillah. Itu adalah salinan dari kalamullah. Jibril itu hanya disampaikan kalam nafsi, yaitu ucapan yang ada di dalam hatinya Allah, dalam dirinya Allah. Bukan Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Enggak. Dan ini akidahnya Asy'ariyah jemaah. Dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka seperti Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin, bahwasanya Allah wasifatul kalam alladzi bila sautin wala harfin, kata dia. Sifat kalamnya Allah tanpa suara dan tanpa huruf. Karena tadi kalau Allah itu mengucapkan Al-Quran kepada Jibril, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, ini kan huruf-huruf yang tersusun, ada awalannya. Ya, maka Allah itu qadim. Nggak mungkin ucapan Allah itu ada awalannya. Al-Quran diawali dengan apa? Surat Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan Allah itu qadim. Qadim itu artinya tidak ada permulaannya. Ngerti syubhatnya? Ini syubhat ini, antum jangan mantu-mantu. Ini sesat syubhat. Maka kata dia, kalau kita tetapkan Allah berfirman seperti tadi, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, dan sampai surat An-Nas, maka berarti sama dengan makhluk. Makhluk itu kalau berbicara ada awalannya. Ya kan? Kayak saya tadi. Saya kajian ini berbicara ada awalannya enggak? Ada. Saya buka dengan salam, innal hamdalillah nahmaduhu. Dulu saya waktu kecil nggak bisa ngomong, ya kan, nggak bisa ngomong. Kemudian saya sampai usia sekian baru saya bisa ngomong. Berarti sifat kalam saya ada apanya? Ada awalannya. Nanti suatu saat sampai pada titik saya nggak bisa ngomong, iya, naudzubillah, stroke ataupun naudzubillah, atau mati, sehingga itu menjadi akhir dari kalam saya. Berarti kalamnya manusia apa ini cuma saya tok? Nggak kan semua. Berarti ucapan manusia ada awalannya, ada akhirnya. Nah, Allah gak oleh koyo ngono. Allah nggak boleh dikatakan ucapannya ada awalannya, ada akhirannya. Sehingga kalau kita mengatakan Al-Quran sekarang ini adalah kalamullah dengan huruf dan suara, diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, berarti itu mirip dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Terus ya apa? Biar keluar dari ini mereka. Mereka memahami bahwa Jibril itu dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran. Ya, mereka nggak bisa menjelaskan bagaimananya. Kemudian Jibril inilah yang mentakbir. Apa mentakbir ini?
menerjemahkan atau mengungkapkan. Jibril ini kemudian yang mengungkapkan makna yang sudah disampaikan sama Allah tadi, diungkapkan sama Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau Al-Quran ini Jibril, tuh, larinya ke situ mereka. Jadi huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu dari Jibril, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, naudzubillah. Atau sebaliknya. Mereka juga punya keyakinan hikayah. Ya, hikayah ini dari sisi Nabi. Ya, dari sisi Nabi. Jadi kopas. Ya, Jibril itu dapat kopas, copy paste dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salinannya. Ya, Al-Quran yang ada sekarang ini adalah salinan dari kalamullah. Ini istilah-istilah mereka ya. Kadang kalau kita mempelajari akidahnya mereka ini ruwet, jelimet, bingung, sesat mana. Mudah akidahnya ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini Allah berbicara kepada Jibril. Jibril mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara. Namun bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Nggak boleh dibayangkan bagaimana bicaranya Allah. Ya kan, nggak boleh ditanyakan bagaimana bicaranya Allah. Selesai kan? Gampang kan? Anak cuma jelaskan berapa detik tadi akidahnya ahli sunnah. Nah, akidahnya Asy'ariyah tadi jelaskan berapa menit tadi anak. Itu pun cuma ringkasan. Ahli sunnah mudah. Allah berbicara dengan suara berdasarkan dalil-dalil. Dalam surat Thaha misalnya Allah mengatakan kepada Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilihmu wahai Musa, maka fastami'. Apa artinya? Rungokno, dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Berarti Musa kerungu nggak firman Allah? Dengar. Ya. Nah, ahlu sunnah untuk membantah mereka, yaitu ahlu sunnah punya akidah namanya qadimun nau' hadithul ahad. Ya, sifat Allah itu terutama sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah seperti kalam. Allah itu ngomong terus enggak? Hah? Tidak. Ya, Allah itu bukan ngomong terus, enggak. Allah berbicara kepada siapa yang Dia kehendaki di waktu kapanpun yang Allah kehendaki. Allah berbicara kepada Musa, ya kapan? Ya di zamannya Nabi Musa. Kalau Asy'ariyah enggak, Allah berbicara kepada Nabi Musa sejak azali, meskipun Nabi Musanya belum ada. Ngerti ya? Karena mereka nggak mau mengatakan kalamullah itu, sifat Allah itu ada yang baru. Sifat Allah itu statis. Nggak boleh ada yang baru. Oh, ini kalamullah yang ketika zaman Nabi Musa. Oh, ini kalamullah ketika zamannya Nabi Isa, Injil. Oh, ini kalamullah ketika zamannya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Berarti Allah terikat dengan waktu. Berarti ada awalannya dan ada akhirannya. Berarti itu sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu qadim. Nggak boleh ada yang baru dalam diri Allah. Iya. Ini keliru. Boleh ada sesuatu yang baru dalam diri Allah. Kenapa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ahlussunnah tadi punya kaidah qadimun nau' hadithul ahad. Asal sifat itu sudah ada sejak azali. Namun rincian kapan Allah berbicara, ini terserah Allah Subhanahu Wa Taala baru. Allah itu punya kemampuan berbicara sejak kapan? Hah? Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Kapan Allah mulai berbicara, itu sudah ada bersamaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ability-nya ini ya, kita bicara apanya? Kemampuan Allah untuk berbicara. Tapi rincian pembicaraan Allah ini tergantung apa? Tergantung kehendak. Kapan Allah berbicara? Allah berbicara. Ini akidah Ahlussunnah. Rahmat, Allah merahmati. Kemampuan Allah untuk merahmati itu ada sejak kapan? Hah? Sejak azali, melekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ability-nya. Tapi rincian kapan Allah merahmati bisa baru enggak? Bisa baru sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada orang mati sekarang, maka Allah merahmati. Kapan Allah merahmatinya?
Ya ketika itu mati itu. Kenapa emangnya? Hah? Ini bagi Asy'ariyah nggak bisa itu kayak gitu itu. Kenapa? Karena Allah merahmati ini berarti hadis baru. Allah itu nggak boleh ada yang baru. Ini mereka terjebak dengan kaidah mereka sendiri, qadim, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadith, wahdaniyah, apa lagi? Qiyamuhu bi nafsihi. Wow, apa rek? Bahaya. Aneh kok bahas itu ya. Oh iya. Tadi dari sisi sifat kalam ya. Mereka tidak menetapkan Al-Quran kalamullah. Ya, jadi jangan tertipu kalau Asy'ariyah mengatakan kita menetapkan Al-Quran itu kalamullah kok. Coba apa maksudmu Al-Quran kalamullah? Yaitu makna yang ada di dalam dirinya Allah. Allah nggak berbicara dengan suara dan huruf. Ya. Oh, kenapa kok gitu? Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf sama-sama makhluk. Oh, berarti kalau Allah nggak bisa berbicara dengan suara dan huruf, podo ambek makhluk pisan. Ambek wong apa? Bisu, malah luwih parah kon. Menyamakan Allah dengan orang yang cacat, orang yang bisu. Mereka ingin keluar dari kesesatan, malah terjerumus kepada kesesatan yang lebih parah lagi. Padahal yang pertama bukan kesesatan sebenarnya. Mereka tetapkan saja Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, namun tidak sama dengan makhluk. Ya. Yang lebih parah dari itu mereka membayangkan kalau Allah berbicara dengan suara, nanti Allah butuh mulut, ya ada lidahnya, ada pita suaranya, ya, macam-macam. Naudzubillah. Ini karena mereka sudah ada tasbih di dalam otaknya itu. Setiap kali disebutkan sifat Allah, yang terbayang dari mereka adalah sifat makhluk. Ya, Allah turun, yang terbayang dari mereka ya turunnya makhluk. Iya, mereka nggak bisa berpikir turunnya Allah. Memang kita nggak dituntut untuk berpikir turunnya Allah bagaimana. Ya, kalau kita disuruh membayangkan, memang mentok-mentok otak kita bisa membayangkan turunnya siapa? Makhluk, karena itu yang pernah kita lihat. Ya kan? Tangan. Antum kalau disuruh membayangkan tangan, ya tangan yang pernah antum lihat. Ya, mau tangannya manusia, mau tangannya monyet, mau tangannya hewan, itu yang mentok-mentok bisa antum bayangkan karena itu yang pernah antum lihat. Ibarat misalnya ya, ada orang buta. Ya, ada orang buta. Kemudian tahu-tahu tiba-tiba dia bisa melek. 1 detik tok meleknya. Dan yang dilihat 1 detik itu gajah. Ya. Yang dilihat 1 detik itu gajah. Gajah. Terus picak mana? Buta lagi. Maka semua kalau dia mendengar ada binatang, ya kan, ada binatang, pasti yang terbayang apa? Gajah tok, soalnya ikut tok sing didelok ambek dhek. Ya, cuman itu saja yang dilihat sama dia. Maka memang kita nggak dituntut untuk membayangkan bagaimananya sifat Allah. Kita hanya dituntut mengimani apa yang Allah kabarkan, selesai. Nggak ditolak. Allah berkata punya tangan, ya tangan. Allah berkata punya wajah, ya wajah maknanya. Nggak perlu dibayangkan atau ditolak maknanya. Kemudian kita lanjutkan, balik lagi ke Shadaqallahul Azim. Yang kedua, inna qira'atal Qur'ani ibadah. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah ibadah. La tajuzu ziyadata fiha au ziyadatu fiha. Maka tidak boleh ditambah-tambahi di dalam ibadah itu. Tanyakan kepada orang yang baca Quran, kalian melakukan ini berharap pahala nggak di sisi Allah? Jelas. Nah, maka kalau berharap pahala berarti ibadah. Ya, kalian membaca Al-Quran ini, apakah ini ibadah? Iya, ini ibadah. Maka kalau ibadah tidak boleh ada tambah-tambahan di dalamnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, fi amrina hadza ay fi dinina hadza, dalam urusan agama kami. Ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak, ay mardudun.
Baik, kemudian yang ketiga, innalladzi yaf'aluhul qurra la dalila alaihi min kitabillah. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh para qori Al-Qur'an itu dengan mengatakan shadaqallahul azim, mereka khususkan ucapan itu setiap selesai membaca Al-Qur'an, itu la dalila alaihi min kitabillah. Tidak ada dalilnya di dalam kitabullah. Wa sunnati rasulihi, tidak ada dalilnya di dalam sunnah Rasul. Wa amali sahabatihi, tidak pula diamalkan oleh para sahabat Rasul. Wa innama hiya min bid'il mutaakhirin, yang ada itu adalah bid'ahnya orang-orang belakangan. Kemudian yang keempat, sami'ar Rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an min Ibni Mas'ud. Nabi pernah mendengar bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma wasala ila qaulihi ta'ala, ketika sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah mengatakan wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi ya kepada mereka. Jadi kelak pada hari kiamat kami, kata Allah, mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, maksudnya atas umat-umat itu. Faqala hasbuka, maka kemudian Nabi SAW hanya mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, sudah cukup. Ya, cukup. Maksudnya sudah berhenti, cukup. Lam yakul sadaqallahul azim wa lam ya'mur biha. Nabi tidak mengatakan shadaqallahul azim, tidak pula memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk berkata shadaqallahul azim. Ya, ngeles lagi mereka. Tapi kan nggak dilarang sama Nabi kalau orang mengucapkan shadaqallahul azim. Mana dalilnya? Larangan Nabi berkata nggak boleh ngomong shadaqallahul azim. Apa jawaban antum? Apa kaidahnya? Asal ibadah terlarang. Ente yang ngarang ibadah kok ana yang disuruh cari dalil? Ya. Kau yang ngarang-ngarang ibadah itu, kau yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Bukan kita yang melarang, justru kita yang minta dalil. Kalau kau bisa mendatangkan dalil, kita terima. Kita adalah orang-orang yang mengagungkan dalil. Ya, bukan orang-orang yang menolak dalil, tapi kudu tepat dalilnya. Jangan asal-asal dalil. Kalau asal dalil, semua kelompok sesat punya apa? Punya dalil. Kemudian yang kelima, yadhunnul juhal was-sigharu annaha ayatun minal Qur'an. Orang-orang yang jahil dan juga bocah-bocah, mereka mengira bahwasanya shadaqallahul azim itu adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Fayaqra'unaha fis sholati wa kharijiha. Sehingga terkadang orang itu membaca shadaqallahul azim ketika sholat atau bahkan setelah selesai sholat atau di luar sholat. Seakan-akan itu menjadi ayat Al-Quran. Ini kita nggak bicara ayat tadi ya, surat Ali Imran tadi ya. Ayat berapa? 9 berapa tadi? 95. Iya, ini kita nggak bicara ayat itu. Maksudnya ucapan shadaqallahul azim itu dianggap sebagai ayat bagian dari ayat Al-Quran. Sehingga kita ada yang mendapati kalau imam selesai membaca Al-Quran, maka mau rukuk mengucapkan shadaqallahul azim. Ya, seakan-akan itu bagian dari ayat Al-Quran. Yang paling banyak ini ya, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ini anehnya juga, selain bid'ah, alaihi assalam. Ini kepada siapa alaihi? Yang disebutkan berapa? 2, Ibrahim dan Musa. Nah, kau mengucapkan ke siapa ini? Alaihi salam ini. Musa tok, Ibrahim gak oleh. Ini kalau mau secara logika kan. Ya. Oh ya sudah, kalau gitu saya ganti alaihi wassalam. Bisa bahasa Arab berarti. Ayo. Mana tadi? Kata beliau, wa hadza ghairu jaiz. Yang seperti ini enggak boleh menambah-nambahi Al-Qur'an.
li'annaha laysat minal Qur'an, karena shadaqallahul azim itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Wala siyama wa annaha tuktabu ahyanan akhirus suwar bihaqqil mushaf. Bahkan terkadang ucapan shadaqallahul azim pernah saya dapati ada mushaf zaman dulu. Jadi bukan Rasam Utsmani. Ada mushaf apa itu yang tulisannya melungker-melungker? Kuning-kuning gitu. Nek di tempat anak ngomongin mushaf Jawa. Pernah tahu ya? Turutan. Iya, model-model kayak gitu tuh. Itu biasanya di akhir surat, sebelum memulai surat baru, dikasih tulisan shadaqallahul azim. Pernah kita dapati itu. Ya, cuman sekarang alhamdulillah yang lebih banyak tersebar adalah yang Rasam Utsmani. Adapun yang tadi Quran yang mushaf Jawa itu dari wong-wong itu mungkin orang tua-tua sekarang yang masih tetap pakai itu, karena memang sudah terbiasa dari kecil. Mereka dikasih Rasam Utsmani nggak bisa baca jamaah. Iya, kita pernah ngasih hadiah mushaf dari Madinah. Besar mushafnya, enak iki wong tua iki. Kita kasih gak diwoco blas. Kenapa? Gak bisa baca. Ajib. Tapi begitu dikasih mushaf yang tadi, tulisannya melungker-melungker yang bulat itu, lancar baca dia. Ya. Maka kalau antum mau membiasakan anak-anak antum, jangan dikasih mushaf yang itu. Ya, karena urutannya ini nggak teratur. Terkadang ayat dipotong tengah-tengah, ayat lanjutannya, bukan ayat lanjutannya, potongan lanjutannya ada di halaman sebelah. Ya, antum dapat itu. Saya lihat potongan setelah kan ayatnya terbagi dua, bahwa sudah nggak cukup. Ya, maka potongannya taruh di halaman sebelahnya. Ini nggak benar. Coba antum lihat Rasam Utsmani, pasti akhir halaman, akhir ayat. Ya, pasti akhir ayat di situ. Dan semuanya sama urutannya. Antum mau cari mushaf yang Rasam Utsmani cetakan Madinah, cetakan Beirut, cetakan Mesir, ya bahkan cetakan lokal sekalipun sama ininya, baris-barisnya. Ya mungkin beda-beda fontnya beda, atau mungkin ada yang ditambah-tambahi kelir-kelir merah, kuning buat hukum tajwidnya, beda gitu. Tapi urutannya itu sama. Jadi enak kalau buat menghafal, ya kita bisa menghafal letak-letak letak-letak baris suratnya itu, ya kanan kirinya itu. Kemudian sarraha Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz bi annaha bid'ah indama su'ila anha. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ya mantan mufti Saudi Arabia di zaman beliau rahimahullah, beliau memfatwakan secara tegas bahwa menutup bacaan Al-Quran dengan shadaqallahul azim itu adalah bid'ah. Ya, beliau ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan bid'ah. Wa amma qauluhu ta'ala, ini dibahas sama beliau, adapun firman Allah dalam surat Ali Imran tadi, qul shadaqallah, katakanlah shadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Nah, adapun tentang ucapan ini, fahuwa raddun 'alal yahudi al-kadzibin. Ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka ini kebiasaannya pendusta. Ya, karena sebelumnya mereka menyebut bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Ya. Ibrahim itu adalah Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mendustakan, membantah mereka. Bidalilil ayatil lati qablaha, dengan dalil ayat sebelumnya. Nah, sekarang kita buka. Antum kalau ada mushaf, antum buka surat Ali Imran ayat 95 tadi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya, di ayat yang ke-93, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, semua makanan dihalalkan bagi Bani Israel kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Perhatikan, ada Bani Israel, ada Israel. Ya kan? Bani Israel berarti siapa? Anak keturunannya Israel. Israelnya sendiri siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Maka semua makanan halal buat Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Nabi Yakub sama Nabi Musa disian sapa? Yakub dong. Karena Nabi Musa termasuk Bani Israel. Qul, katakan wahai Muhammad, fa'tu bit Taurati. Coba wahai orang-orang Yahudi, datangkan Taurat. Fatluha, dan bacakan Taurat itu. Ya, untuk membantah mereka yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, apabila kalian memang benar. Kemudian faman iftara 'ala Allahil kadzib, barang siapa yang mengadakan kedustaan atas nama Allah mim ba'di dzalik, setelah ditegakkan hujjah, fa ulaika humudz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Qul, katakan Muhammad, shadaqallah. Ya, Allah itu benar dengan bantahannya ini, dengan dengan firman-Nya yang ada di dalam kitab kalian, yaitu Taurat. Allah benar. Ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka perintahkan mereka untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi nggak ada dalil ayat ini kita disuruh ngomong shadaqallah kalau selesai baca Al-Quran. Konteksnya bukan itu, konteksnya dalam rangka untuk membantah orang-orang Yahudi. Ya, untuk membantah orang-orang Yahudi karena mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, maka disuruh untuk membuktikan Taurat. Nah, Taurat kalian itu adalah firman Allah. Shadaqallah, Allah benar di dalam firman itu. Ya, kenapa kalian mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah? Ya, kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, waqad alimar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ndak ayat tadi surat Ali Imran ayat 95? Jangan sampai ngomong Rasul gak weruh. Wa ma'a dzalik lam yakulha ba'da tilawatil Quran. Nabi tahu ayat itu, tapi Nabi tidak pernah membaca shadaqallahul azim setelah selesai baca Quran. Padahal Nabi tahu nggak ayatnya? Tahu. Apa terus jawaban mereka gitu? Wa kadzalika sahabatuhu, demikian juga para sahabat. Tahu nggak sahabat ayat ini? Tahu. Ya, wassalafus soleh, demikian juga para salaf, para tabiin, para tabiut tabiin, imam-imam yang 4, mereka tahu ayat ini. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang membaca ayat ini setelah mengkhususkan baca shadaqallahul azim setelah membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang ke-8, inna hadhil bid'ata amatat sunnah. Sesungguhnya bid'ah ini, maksudnya bid'ah membaca shadaqallahul azim, ini mematikan satu sunnah. Sebagaimana kaidah, kalau ada bid'ah pasti yang minggat apa? Sunnah. Ya pasti, nggak mungkin ketemu iki wong loro iki, kok wong. Iya, dua hal ini nggak mungkin ketemu ini, sunnah sama bid'ah ini. Kalau ada bid'ah, pasti sunnahnya yang ngalah. Ketika ada sunnah, pasti bid'ahnya yang minggat, nggak mungkin ketemu. Nah, maka bid'ah mengucapkan shadaqallahul azim itu mematikan sunnah. Apa sunnahnya? Wahiyad doa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya selesai membaca Al-Quran adalah berdoa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an falyas'alillah bih. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah dia memohon kepada Allah dengan bacaan Qur'annya itu. Ini apa namanya? Berdoa tawassul. Barakallahu fiik. Ini namanya tawassul. Jadi antum selesai baca Al-Quran,
Ya kan? Kemudian antum berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan bacaan Qur'anku ini, maka apa request antum? Apa? Hah? Rabi mana? Pancet tak ya antum ini? Ya terserah lah. Yang penting mintanya sama Allah. Bukan kapal masjid itu. Ya, ada itu dalam riwayat An-Nasa'i. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ada dalam riwayat An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, namun ini juga termasuk salah satu amalan setelah membaca Al-Qur'an, yaitu berdoa kepada Allah, tawassul dengan bacaan Al-Qur'an itu. Ya. Alal qari an yad'u wallaha bima syaa. Maka hendaklah setiap qari, maksudnya orang yang membaca Al-Qur'an, selesai membaca Al-Qur'an dia berdoa kepada Allah bima syaa, dengan apapun yang dia kehendaki, minta apapun yang dia kehendaki kepada Allah. Ba'dal qiraah, setelah dia selesai membaca Al-Qur'an, wa yatawassalu ilallah, ini dia bertawassul kepada Allah bima qara'ahu, dengan apa yang dia baca dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an termasuk amal soleh, bukan? Amal soleh. Maka boleh kita bertawassul dengan amal soleh. Fahuwa minal amali soleh al-musabbib liqabulid doa. Maka bacaan Quran termasuk amal soleh yang menjadi penyebab. Ingat, jadi penyebab ya, yang menjadi sebab. Jangan dikatakan bacaan Quranku ini yang mengabulkan doa, syirik ya, itu hanya sebab saja ya, untuk lebih terkabulnya doa. Ya, kayak antum kalau misalnya minta, dulu waktu kecil antum mau minta uang sama bapak, orang tua kan pakai tawasul dulu. Pak, tak delok-delok sampean ini tambah ganteng sih Pak. Ya, ini tawasul antum gitu loh. Delok-delok sampean iki gak ono bapak sing kok sampean iki. Paling ganteng, paling baik gitu. Apa? Jaluk duit Pak. Ya. Wa minal munasib qiraah hadzal du'a. Maka sangat cocok sekali kalau misalnya seseorang membaca doa berikut ini. Ya, ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazanun faqala." Tidaklah seorang hamba ya tertimpa kesedihan atau tertimpa keluh kesah, ya intinya seorang yang tertimpa hal yang tidak mengenakkan, kekhawatiran, gundah gulana, kesedihan, maka hendaklah dia membaca doa berikut. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik ma'din fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari, atau dalam riwayat wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdik, anaknya hambamu juga, wabnu amatik, juga anak dari hambamu, maksudnya ini perempuan ya, amah artinya hamba perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu hukummu kepadaku. Takdir kita itu baru ditetapkan atau sudah? Sudah berlalu hukummu kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, ya, dan merupakan keadilan, semua qada' takdirmu itu adalah adil untukku. Ada nggak takdir Allah yang nggak adil, zalim? Nggak ada. Semua takdir Allah adil, keadilan untukku. Ini tawasul. Ini yang pertama, ini tawasul. Ini juga termasuk kalimat tawasul ya, yaitu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian dia masuk request. Belum request. Ini masih tawasul. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Tawasulnya dengan nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Salah satunya adalah dengan tawassul dengan nama Allah.
dengan semua namamu yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau sendiri menamai dirimu dengan nama-nama tersebut. Sing nyai jeneng Allah iki sapa? Ya Allah dewe. Bukan kita ngasih nama kepada Allah, bukan. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-namamu yang kau ajarkan, kau beritahukan kepada salah satu dari hambamu, yaitu maksudnya diberitahukan kepada Rasul. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini dalil bahwasanya tidak ada yang tahu nama Allah itu berapa. Ya, 99 nama Allah? Enggak, itu bukan pembatasan. Seperti saya mengatakan di kantong saya ada 100.000. Apa aku duit 100.000 tok? Enggak. Saya cuma mengatakan di kantong saya ada 100.000. Sama, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama. 100 kurang 1. Tidak dalam rangka membatasi nama Allah cuma 99. Enggak, lebih dari itu nama-nama Allah. Karena ada nama yang disembunyikan oleh Allah, disimpan dalam ilmu ghaibnya. Baru kemudian masuk requestnya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, yaitu agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penenang hatiku, ya, penyembuh buat hatiku, karena kan sedang galau ini, ya, hendaklah Al-Quran ini menjadi penentram hatiku. Wa nura basari, dan menjadi cahaya di penglihatanku. Wa jalaa huzni, dan menjadi penghilang, penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menjadi Al-Quran menjadi sesuatu yang mengusir hammi, kekhawatiranku, ya, gundah gulanaku. Nah, barang siapa yang tertimpa musibah, tertimpa kesedihan, tertimpa kegalauan, dia membaca doa tadi, illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan, mengusir darinya kesedihannya dan kegalauannya. Wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Dihafal jamaah, karena kita ini sering apa? Galau, sering sedih kita ini, maka perlu doa ini. Jangan terus kalau galau nyetel lagu, ya. Nggak wong arek lak ngono kan. Galau sithik nyetel lagu, gawe status. Apa maneh? Alay-alay itu loh. Hah? Iya. Hah? Nongkrong di warkop bapak-bapak. Kalau namanya doa penghilang kesedihan apa ya? Antum foto aja. Ya sama. Hah? Apa tadi? Oh enggak, riwayat ini iya betul, memang ada ulama yang mendoifkan. Doa tadi kan? Enggak, secara umum, ya. Makanya dalil ini tadi kan kita pakai untuk menetapkan nama Allah tidak terbatas 99. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis mengatakan tidak tepat berdalil kalau nama Allah lebih dari 99 dengan doa ini. Karena doa ini diperselisihkan kesohihannya oleh para ulama. Ya. Namun min babid doa itu luas. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Ya kan, kita sesuai dengan apa yang kita minta. Masa kita minta apa harus ada doanya yang khusus dari Nabi? Kan nggak mesti kan, permintaan kita macam-macam kan. Maka kita bisa meminta dengan bahasa kita. Itu boleh. Maka kalau itu min babid doa, dalam bab doa lebih luas. Kecuali kalau memang khusus harus baca doa itu, nah, baru nggak boleh diganti dengan doa-doa. Ini doa mutlak, doa yang mutlak. Antum mungkin ketika tawaf di Ka'bah, daripada nganggur nggak jelas, antum doa dengan bahasa antum. Ya, mau minta apa?
Pernah lihat yang video viral itu, orang hitam itu. Fulus. Ya. Disuruh minta surga. Ini al-jannah, minta surga. Ya, jannah fulus. Jannah itu dulu, tapi fulus dulu ini. Surga nanti, ini sekarang fulus dulu. Sugi temen nanti Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Oh, apa namanya? Qadimun nau'. Ya, qadimun nau' artinya jenis sifat itu qadim. Asal sifat itu qadim. Tapi hadithul ahad, hadis baru. Al-ahad artinya rincian peristiwanya. Wallahu a'lam. Biasanya untuk khataman itu Allahumma arhamni bil Quran, maka dilakukan ajar ini karena imam wa nur wa huda wa rahmah. Ya sama, doa-doa seperti itu ketika dikhususkan ya. Kita bicara dikhususkan, artinya orang yang membaca Al-Quran selesai khatam, maka seakan-akan menjadi sebuah hal yang disunahkan atau diwajibkan membaca doa-doa tersebut ya. Kalau dia meyakini seperti itu, maka jatuhnya bid'ah. Tapi kalau itu umum, artinya selesai khatam Al-Quran dia berdoa kepada Allah tadi dengan tawassul khataman Qurannya dia, ya Allah, dengan khatam Quranku ini maka aku memohon kepadamu doa berikut ini, maka diberi pilihan doanya tadi. Ngerti ya? Diberi pilihan doanya tadi. Maka ini nggak masalah. Ini sudah kita bahas tadi. Karena baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja doanya memang nggak harus seperti itu. Ngerti ya? Nggak harus urut yang ada di dalam belakangnya mushaf itu. Ya, makanya kalau ahli bid'ah mengatakan kalian membid'ahkan doa selesai baca Quran, doa khatam Quran. Quran cetakan Saudi ada doa tersebut, kata mereka. Maka jawaban kita ini, memang secara asal sunnahnya selesai baca Al-Quran berdoa. Namun urutan doa di situ tidak harus mutlak urut seperti itu. Kalau dia mau memilih doa yang lain, boleh dia memilih doa yang lain. Itu hanya diberikan pilihan-pilihan doa saja. Paham ya maksudnya ya? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kata zikir yang seperti ini biasanya orang tahiyat. Hayyu mau la ilaha illallah hayyu maujud. Itu pas dibantah sama ustaz yang juga. Artinya kita sebagai hamba merasakan wujudnya Allah. Bukan Allah menunjukkan. Berarti artinya katanya yang kita itu kita sebagai hamba merasakan wujudnya Allah. Itu apakah benar? Yang dikira la ilaha illallah hayyu maujud. La ilaha illallah hayyun maujud. Nah itu kalau yang satunya itu Allah diwujudkan, dan dibantah sama ustaz juga bukan, artinya itu sebagai hamba merasakan wujudnya Allah bukan. Benar nggak kata-kata ini? Loh, kalau secara asal Allah itu hayyun, iya, Allah itu hidup, Allah maujud. Kalau secara dalil Allah maujud, tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya. Tapi ijma otomatis Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, eksis. Ya, tanpa perlu dalil, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Ini hal yang disepakati. Maka hayyun dan tadi maujud ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau tadi syarahnya itu adalah kita merasakan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kok kalimat-kalimat yang berbau-bau, bau-baunya mereka ini. Loh, soalnya gini, mereka ini meyakini la wujuda illa wujudullah. Tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, karena yang wujud itu hanya Allah. Maka semua yang wujud itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau disuruh mereteli paling melayune ngono bisa. Ya, kayaknya gitu. Iya, semua yang antum lihat ini wujudnya Allah. Karena tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada unsur-unsur gitunya. Bau-bau mereka. Iya, ya antum kalau sering mempelajari akidah-akidah yang lurus, akidah sahihah, semakin sering antum referensi, pokoknya anunya antum lah. Ya, semakin banyak antum mempelajari akidah ahli sunnah, mendengar ucapan-ucapan kayak gitu itu sensor antum nyala gitu. Ini bau-bau mereka ini. Iya. Alarmnya bunyi. Nah, wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.